Salam pemirsa HCBN Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saya sangat senang bisa kembali lagi dalam pembahasan ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, itu bisa menjadi dorongan bagi kita semua dan bagi pemirsa untuk terus melakukan sesuatu yang baik dan benar setiap harinya. Judul kita pada hari ini adalah Raja yang Baru Lahir. Ayat inti kita terdapat di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus itu berangkat sendiri dari Yerusalem. Malam sudah tiba, tak kala mereka meninggalkan pintu gerbangnya, tetapi dengan kesukaan besar mereka melihat bintang itu pula, ditunjukkan ke Betlehem. Mereka tiada menerima pemberitahuan lebih dahulu tentang keadaan Yesus yang hina sebagaimana yang telah diberikan kepada gembala-gembala itu. Sesudah berjalan begitu jauh, mereka dikecewakan oleh sikap masa bodoh di pihak para pemimpin Yahudi dan telah meninggalkan Yerusalem dengan keyakinan yang kurang besarnya daripada keyakinan kita. Mereka masuk ke dalam kota itu. Di Betlehem mereka tidak menjumpai pengawal kerajaan yang ditempatkan guna menjaga raja yang baru lahir itu. Tidak ada orang terhormat dunia ini hadir di situ. Yesus terbaring dalam sebuah palungan. Hanya orang tuanya, petani biasa yang tidak berpendidikan, yang mengawal dia. Mungkinkah ini gerangan dia yang tentang dia tersurat bahwa ia harus menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel, bahwa ia harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Ya, dari paragraf pertama menceritakan bagaimana Yesus lahir di bumi ini. Dan orang-orang Majus itu berangkat untuk melihat Yesus di Yerusalem. Bahwa Yesus saja orang tuanya adalah orang-orang yang sederhana. Yesus bisa dikatakan raja, tetapi dia datang ke bumi dengan sangat sederhana. Dengan kelahirannya saja sangat sederhana. Bahwa orang Yahudi pun yang sebenarnya mengenal atau lebih mengerti dengan kitab-kitab suci, justru mereka mengabaikannya. Mereka hanya melihatnya dan tidak ada rasa atau kegembiraan dengan mereka. Walaupun mungkin mereka tahu dalam kitab-kitab bahwa ada bintang yang menunjukkan bahwa Yesus lahir di pada tahun itu. Tapi yang anehnya adalah orang-orang Majus itu justru lebih mengerti daripada orang-orang Yahudi ini. Dalam arti kata lain, mereka justru lebih mau mengikuti bintang itu karena mereka telah mempelajari semuanya. Tadi dikatakan juga bahwa di Bethlehem mereka tidak menjumpai pengawal kerajaan yang ditempatkan guna menjadi raja yang baru lahir itu. Jadi Yesus pun saja ketika lahir dia tidak ada atau pengawal-pengawal yang hebat. Walaupun di surga banyak malaikat-malaikat yang mengawal Yesus. Dalam sisi lain, bahwa di dunia ini dia sendiri saja sangat sederhana. Orang tua dari Yesus saja adalah seorang petani, orang-orang yang sederhana. Kenapa Yesus harus memilih kehidupan seperti itu? Itu dengan cara-cara kehidupan seperti itu dan lahir di kandang binatang. Ya mungkin ini adalah pertanyaan yang Anda tanyakan. Tapi yang saya bisa jawab adalah ketika Yesus datang ke bumi ini, dia mau memberikan contoh yang sederhana. Memberikan contoh bahwa Tuhan saja, raja dari atas segala raja, mau hidup sederhana. Untuk memberikan contoh bahwa kita pun bisa seperti itu. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dalam penyamaran Yesus yang hina, mereka merasakan hadirat ilahi. Mereka menyerahkan hati kepadanya selaku juru selamat mereka. Lalu mempersembahkan pemberian mereka, emas, kemenyan, dan mur. Betapa ajaibnya iman mereka itu. Mungkin dapat dikatakan mengenai orang Majus yang dari timur itu, sebagaimana yang kemudian dikatakan tentang penghulu laskar Romawi, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Majus ini adalah orang-orang non-Yahudi yang mungkin tidak tahu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yang tidak tahu firman atau tidak tahu kitab-kitab suci, atau mungkin bisa dibilang orang-orang yang tidak paham tentang kitab-kitab dari orang Yahudi ini. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka justru lebih menantikan kelahiran Yesus daripada orang-orang yang semestinya tahu tentang itu. Mungkin yang saya bisa gambarkan lebih dalam lagi adalah kita yang mengaku orang Kristen, pengikut Kristus itu sendiri, apakah kita memberikan contoh yang baik? Atau bisa dibilang orang-orang yang di luar kita, orang dunia ini lebih
mempunyai keyakinan yang lebih daripada kita. Walaupun mereka tidak tahu atas kitab-kitab ini, tapi mereka lebih mempercayai daripada kita. Seperti orang Majus ini. Atau kita seperti orang Yahudi yang dimana kita mengakui menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, mengikuti cara-cara atau kehidupan seperti Tuhan, atau kita mengikuti kitab-kitab suci, atau juga kita merasa bahwa kita sudah benar, kita sudah melakukan semuanya. Tetapi ketika kita melihat orang-orang Majus ini, orang-orang di luar sana, justru mereka lebih menghargai kelahiran Yesus itu. Inilah pelajaran bagi kita saudara, bahwa ketika kita mengerti atau ketika kita sudah tahu kebenaran itu, jangan kita menganggap remeh atas kebenaran itu, atau menganggap remeh Tuhan itu sendiri. Mungkin orang-orang di luar sana yang belum tahu kebenaran, justru mereka lebih haus daripada kita, yang dimana kita dari lahir sudah tahu kebenaran, tapi kita menganggap remeh kebenaran itu. Kita menganggap Yesus itu. Dibandingkan dengan orang, justru mereka lebih menghargai itu karena mereka merasa bahwa ada kebahagiaan dalam itu. Orang Majus itu belum menyalami rencana Herodes terhadap diri Yesus. Setelah maksud perjalanan mereka tercapai, mereka bersiap-siap untuk kembali ke Yerusalem, bermaksud hendak memberitahukan kepadanya hasil perjalanan mereka itu. Akan tetapi dalam sebuah mimpi mereka mendapat sebuah kabar ilahi yang menasihatkan supaya jangan lagi mengadakan hubungan lebih lanjut dengan dia. Dengan menghindari Yerusalem, berangkatlah mereka kembali ke negerinya melalui suatu jalan lain. Demikianlah juga Yusuf mendapat amaran supaya melarikan diri ke Mesir bersama Maria dan anak itu. Maka kata malaikat itu, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf menurut tanpa bertanggung dan berangkat berjalan pada malam hari supaya lebih aman. Dengan perantaran orang Majus itu, Tuhan telah membangunkan perhatian bangsa Yahudi terhadap kelahiran anaknya. The Desire of Ages halaman 63 dan 64. Tadi katakan ya bahwa orang-orang Majus ini Tuhan sudah memberikan, bahkan Tuhan memberikan mereka mimpi bahwa janganlah mereka datang lagi kepada Herodes. Mereka pun taat kepada itu dan mengikutinya. Mereka tidak lagi kembali ke Herodes, tetapi justru mereka kembali ke negaranya. Dan di sisi lain juga, Yusuf dan Maria diberikan mimpi juga untuk lari dari Yerusalem karena atas kemarahan atau perlakuan yang keji yang akan dilakukan oleh Herodes itu. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana, bahwa ketika Yesus lahir, Yusuf dan Maria membawa anak itu, yaitu Yesus sendiri, pergi ke Mesir. Dan Herodes mau membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir itu. Tetapi Tuhan sudah menjadwalkan semuanya itu. Itulah kebaikan Tuhan. Ketika Herodes mau membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir, Yesus sudah pergi dari Bethlehem itu. Sehingga Yesus selamat dan tinggal beberapa saat di Mesir. Sehingga ketika sudah aman, mereka kembali ke Bethlehem. Ini pelajaran bagi kita semua dari cerita yang singkat ini. Dengan kelahiran Yesus, ini memberikan kita pelajaran yang sangat bagus. Bahwa orang-orang saja yang belum mengerti atau belum mengenal Yesus, mereka tahu atas Tuhan itu karena mereka mempelajari. Orang di luar sana juga justru mempelajari, sedang mencari Tuhan. Dari sisi lain, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, baiklah kita justru menghargai firman Tuhan itu. Karena kenapa? Janganlah kita menganggap kita selalu merasa bahwa kita benar, bahwa kita sudah cukup. Banyak mungkin orang-orang di luar sana yang masih mau mencari firman Tuhan itu, tapi mereka belum dapat. Inilah tugas kita sebagai orang-orang pengikut Kristus, memberikan contoh kepada mereka. Baiklah kita memberikan sesuatu yang positif, untuk memberikan contoh bahwa Tuhan adalah sungguh dan sungguh benar. Inilah pelajaran bagi kita saudara, bahwa apapun yang kita lakukan, orang-orang melihat cara bicara kita, hidup kita, cara penampilan kita, orang melihat itu. Apakah mereka bisa melihat Tuhan dalam diri kita? Apakah mereka bisa melihat Yesus dalam diri kita? Itulah yang paling penting yang kita harus pelajari. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau belum paham tentang Tuhan, baiklah kita memberikan contoh yang baik. Baiklah kita menjadi terang dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Renungkan lebih dalam. Mungkinkah Tuhan menggunakan seorang non-Kristen untuk melakukan apa yang dia inginkan seharusnya saya lakukan? Inilah kembali lagi pertanyaan kepada kita semua. Dan jawabannya adalah tentu saja. Justru Tuhan juga bisa memakai orang-orang luar sana untuk memberikan kita
pelajaran untuk membuat kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Karena ketika orang luar melihat kita, apakah kita menghidupkan, apakah kita mempraktekkan, apakah kita menjadi terang bagi orang-orang. Ketika kita bersama keluarga kita, ketika kita bersama dengan teman-teman kita, apakah kita justru menjadi orang yang baik itu. Inilah pelajaran untuk kita semua, menjadi orang yang lebih benar lagi, untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Karena kenapa? Banyak orang luar sana yang ingin mengetahui firman Tuhan, tapi mungkin mereka belum menemuinya itu. Walaupun Tuhan akan bekerja terus supaya mereka tahu kebenaran. Dan ketika Tuhan memakai kita untuk menjadi terang bagi mereka, janganlah kita menganggap remeh itu. Atau ketika orang-orang di luar sana, Tuhan bisa saja memakai orang luar sana untuk kita belajar mempunyai karakter seperti Kristus. Ya, inilah pelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita baca dan kita dengar, kita bisa mempraktekkannya dalam hidup kita masing-masing. Dan ingat, teruslah kita melakukan hal yang benar. Ketika kita melakukan hal yang benar, justru Tuhan menghormati kita. Justru Tuhan bangga kepada kita karena kita melakukan hal yang benar. Baik, inilah pelajaran untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati.